Pendengar dan pemirsa RRI, saat ini saya bersama dengan Kabid Penegakan Perda atau Kabid Gagda, Satpol PP dan Damkar Kabupaten Magetan, Bapak Gunendar. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Iya, permasalahan gelandangan dan pengemis ini, Pak, yang kita ketengahkan pagi hari ini. Kondisi sebenarnya di lapangan di Kabupaten Magetan ini seperti apa sih, Pak? Iya. Anjal, gepeng, badut, gitu kan ya. Jadi anak jalanan, kemudian gelandangan, pengemis, badut, peminta-minta, itu memang meresahkan pengguna jalan karena keberadaannya itu kan di jalan. Rata-rata mereka menempati tempat-tempat yang strategis. Kalau di Magetan itu ada tempat-tempat yang strategis, ya. Di antaranya ya di lampu merah itu, ya nanti ada berapa titik gitu. Nah, kemudian mereka rata-rata ya itu bukan orang Magetan. Rata-rata bukan orang Magetan, rata-rata mereka dari domisili yang jauh, katakanlah Madiun, ada yang dari Jawa Tengah juga. Ya, jadi mereka bisa menggunakan gitar ya untuk meminta-minta. Kemudian juga hanya sekedar menggunakan kaleng yang diisi beras, kemudian dibunyi-bunyikan begitu. Kemudian ada yang menggunakan media seperti lelucon itu, badut gitu ya. Dan juga ada yang menggunakan media-media lain seperti melumuri badannya dengan warna silver atau sering dikatakan sebagai manusia silver gitu kan ya. Jadi keberadaannya sebenarnya itu cukup meresahkan para pengguna jalan karena kadang-kadang mereka akan berada di jalan yang mengganggu lalu lintas kendaraan. Oke. Nah, kalau dari angka sendiri, Bapak, berdasarkan pantauan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Magetan, itu apakah ada peningkatan dari waktu ke waktu begitu? Karena saya rasa belakangan ini memang mulai banyak begitu ya. Perhatian ini jadi perhatian begitu. Iya, kalau kita berbicara pendapatan mungkin ya, Pak ya. Mungkin ada di antara sebagian mereka itu yang memang hasilnya itu bagi mereka mungkin ya cukuplah banyak begitulah, katakanlah begitu. Sehingga mereka karena penghasilannya ya cukup gitu ya, cukup banyak itu tadi, menjadikan mereka itu ingin lagi dan ingin lagi begitu ya. Nah, jadi ya karena pendapatan yang diperolehnya itu katakanlah ya cukup gitu, ya, mereka itu sering melakukan hal itu. Dan kalau apakah juga ini ya personilnya juga akhirnya menjadi bertambah gitu? Di Magetan aja kayaknya strategis tanda kutip gitu ya bagi mereka. Banyak orang yang masih mau ngasih kok di Magetan. Apakah juga itu faktornya sehingga saat ini juga mereka menjadi sorotan? Iya, ketika sebenarnya kita masyarakat dari petugas itu sebenarnya sudah memberikan himbauan di sana bahwa tempat ini katakanlah traffic light lah katakanlah begitu, itu adalah tempat yang dimana pengemis, kemudian pengamen, badut itu tidak boleh beroperasi di sana. Itu sebenarnya sudah ada himbauannya gitu kan ya. Nah, tetapi mungkin pada momen-momen tertentu mereka melakukan aktivitas itu. Katakanlah begini, kalau Satpol PP itu rata-rata melakukan aktivitasnya patroli, ya, itu kan rata-rata antara jam 10 mungkin ya, atau sampai jam kerja lah katakanlah. Nah, mereka beroperasi di luar jam itu. Dengan harapan tidak ketemu dengan Satpol PP gitu kan. Nah, itu yang biasanya waktu-waktu yang mereka pakai, demikian juga dengan tempat-tempat katakanlah tempat-tempat yang strategis di mana pengguna jalan itu karena mereka juga barangkali tidak paham tentang aturan yang tertulis di situ, mereka beranggapan ya pengguna jalan itu bahwa apa yang dia berikan ini adalah bagian dari sedekah, mungkin seperti itu. Kalau titik-titiknya sejauh ini di mana saja, Pak? Di Magetan ini? Yang sering kita dapati itu di wilayah Sukomoro itu mulai dari perempatan Ring Road Sukomoro itu. Kemudian ke timur, Bulu yang paling ini yang paling sering dipakai itu.
perempatan Bulu, kemudian di Mospati. Mospati itu ya ada 3 titik ya, titik di barat, titik di timur, dan titik di utara. Tapi yang paling banyak titik di barat. Nah, kemudian ke timur itu orangnya itu saja. Ini orang Ponorogo ini yang pakai apa kaleng, kemudian diisi dengan biji atau beras gitu. Ya itu saja. Ya itu terutama 1 orang itu. Kemudian ke utara itu sampai ke perempatan barat. Ya, perempatan barat itu juga dipakai oleh badut, kemudian juga pengemis. Ya. Kemudian ke barat ke Karangrejo. Ya, wilayah pertigaan Karangrejo itu. Nah, kemudian di tempat yang lain yang juga sering dipakai itu adalah perempatan Guranggareng. Ya, perempatan wilayah Kecamatan Kawedanan itu, dan kemudian lagi 1 titik di pertigaan Desa Tulung. Yang arah ke Rembean, yang arah ke Rembean, arah ke Nguntoronadi. Ya, itu titik-titik yang sering dipakai oleh mereka para anjal, gepeng, dan badut itu. Kalau di fasilitas umum, apakah itu juga menjadi bagian dari tempat yang harus disterilkan oleh diamankan gitu ya? Ya, diantaranya alun-alun ini yang juga sering kita lakukan pemantauan, karena ini para pengunjung di sana mestinya nyaman, gitu, nyaman menikmati malam alun-alun biasanya ya, mereka bisa melihat indahnya Masjid Agung. Kemudian yang bawa anak-anak itu bisa bermain di tengah alun-alun, dan juga ada kuliner di sebelah timur di parkiran itu. Nah, ketika di sini kemudian ada pengamen, ini menjadikan mereka ya tidak nyaman gitu loh. Tidak nyamannya itu ya macam-macam, karena harus katakanlah misalkan tidak bawa, walaupun sebenarnya juga tidak apa-apa, tapi kadang-kadang kan perilakunya itu macam-macam. Ini yang mungkin menjadikan para pengunjung itu atau masyarakat itu tidak nyaman. Makanya kita lakukan patroli juga di wilayah alun-alun dan juga di tempat-tempat umum khususnya yang milik pemerintah daerah. Nah, sebenarnya kalau dari Satpol PP, alur pengamanan atau SOP pengamanan, artinya setelah melakukan patroli, mereka dibawa begitu, itu apalagi yang dilakukan, Pak? Tahap-tahapannya. Jadi kita yang paling kita kedepankan itu sebenarnya adalah pembinaan gitu ya. Misalkan kita dapati ya, itu kita berikan pemahaman. Memang susahnya ketika menghadapi orang-orang yang katakanlah merasa terdesak ekonomi gitu kan. Sehingga harus melakukan hal itu. Maka kita juga di samping menegakkan peraturan, kita juga berusaha untuk menjaga hati dan perasaan mereka. Jadi kalau seandainya mereka itu warga Magetan, ya itu tetap kita berikan pembinaan juga. Nah, kalau misalkan, namun kita juga tidak seperti itu, nanti dikira kita diskriminatif ya. Tapi kalau seandainya nanti kita dapatkan katakanlah berulang, tentunya pembinaan ini ya sudah harus ditingkatkan. Ya, misalkan mereka yang menggunakan badut misalkan ya, kita dapati, ya kita ambil alat yang digunakan untuk melakukan pelanggaran peraturan daerah ini. Ya, kita ambil dalam arti diamankan, nanti silahkan. Artinya supaya ada ada efek jera lah. Silahkan nanti diambil, tapi di kantor. Ya, misalkan nanti akan kita berikan pembinaan pula di kantor ini dengan memberikan surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi. Nah, ini yang kita lakukan. Di samping itu kita juga akan melakukan pendataan terhadap mereka yang sudah pernah dipanggil di sini, yang sudah melakukan pernyataan, menandatangani pernyataan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya karena jelas ini melanggar peraturan daerah. Ya, ini supaya mereka juga ada, katakanlah kalau ketemu berapa kali ya, membuat pernyataan, maka harapannya mereka juga jera, merasa malu, harapannya seperti itu. Kalau sudah ini ya, kata Mas Gilga nemen ya, kalau sudah nemen. Ya, artinya ketika pertama misalnya ya diketahui ini hanya bentuk peringatan terlebih dahulu begitu, ketika
sudah berulang, ada tindakan-tindakan seperti tanda kutip penyitaan lah ya, agar nanti bisa datang ke kantor lebih kepada pembinaan pengamanan barang bukti gitu ya. Kalau penyitaan nanti dikira terlalu berlebihan lah. Ya, artinya di sini ada pembinaan juga untuk tidak mengulangi hal tersebut kembali ya. Ya, kalau terkait tren-tren yang mereka lakukan ini Pak, apa ada perubahan ya? Kalau sejauh ini kan yang kita lihat sekarang yang lagi ngetren kan badut dan manusia silver ya. Ada apa modus-modus lain atau tren-tren lain nggak sih? Iya, sampai saat ini yang paling ngetren itu yaitu manusia silver sama badut. Ya, padahal sebenarnya mereka pakaian badut itu sewa. Ya, tapi sewa. Kalau itu dilakukan dan kemudian ternyata dari hasilnya itu bisa digunakan untuk bayar sewa, berarti lebih dong. Berarti bukan pas-pasan juga artinya dari hasil badut itu kan, karena mereka sewa dan sewanya juga tidak murah itu. Nah, saya rasa juga cat silver juga nggak murah loh ya. Apalagi seluruh badan juga gitu kan ya. Nah, dengan adanya fenomena ini dan juga sebenarnya kalau dari penindakan sendiri dalam 1 bulan terakhir kemarin begitu sudah ada datanya? Ya, kalau data kita ini bukan 1 bulan ya, katakanlah ini sudah kurang lebih 1 tahun yang kita lakukan pendataan. Di sini ada 34 ya. Ada 34 yang sudah kita lakukan pembinaan yang lebih katakanlah lebih intensif gitu ya. Karena sudah menyangkut surat pernyataan yang tidak akan mengulangi lagi. Ya, kemudian juga sudah kita lakukan pengamanan barang bukti. Ini ada 34 orang yang sudah kita lakukan pembinaan di tahun 2023 berarti ya. Nah, di 2024 sampai kuartal pertama atau 4 bulan pertama ini seperti apa Pak? Apakah kira-kira ada yang mengulang lagi nggak dari nama-nama yang sudah didatai? Iya, ada. Jadi ada beberapa orang ini yang mengulangi lagi. Ketika mengulangi lagi, ini karena mereka juga bayar sewa, misalkan badut gitu ya, mereka bayar sewa, maka kita kita tahan dulu barangnya di sini, dengan harapan mereka ada kejeraan. Katakanlah misalkan 1 minggu, 1 harinya misalkan sewanya itu 30.000 misalkan, itu sudah 210 ya. Mereka harus bayar ke pemilik, sudah bukan pada pemilik. Nah, mereka kan tidak bisa beroperasi karena barangnya sudah kita sewa. Sementara mereka tetap harus bayar sewa. Nah, ini katakanlah upaya kita yang kita lakukan ini untuk menjadikan mereka tidak mengulangi lagi. Ada himbauan Bapak terakhir dari Satpol PP ya terkait aktivitas ya yang mengganggu utamanya pengguna jalan begitu dan juga kenyamanan masyarakat di fasilitas umum ya. Iya. Magetan itu sejuk gitu ya. Kemudian teman-teman Satpol PP ini juga ramah-ramah gitu ya. Ketika memberikan penegakan perda, kita pun juga mengedepankan humanismenya. Artinya kita tetap menjaga perasaan mereka. Dengan sikap yang seperti itu, kami mengharapkan juga kesadaran masyarakat, ya, khususnya para badut, anjal gepeng ini untuk untuk bisa menahan diri lah. Artinya masih banyak hal yang patut mereka lakukan, patut mereka kerjakan, mendapatkan nafkah yang lebih baik. Ya, jadi harapannya dengan tindakan yang dikatakan dicontohkan oleh Satpol PP Magetan dengan perilaku yang santun, juga menghargai, kita membina. Kadang-kadang kita juga memberikan solusi karena ada badut itu kemudian setelah kita panggil ke sini, dia menceritakan kendalanya, kita pun juga berusaha untuk memberikan solusinya. Ternyata punya bakat tertentu misalnya. Mereka bisa berdagang, gitu kan. Itu ada kemarin itu yang dari Temboro itu kan, karena merasa kalau saya sudah kapok kayak gini, saya malu gitu ya. Saya pengen usaha, itu dikasih sama teman-teman modalnya, walaupun katakanlah kecil, itu dari teman-teman kita memberikan bentuk support kita lah ya.
Jadi pembinaan dalam bentuk support ini kita berikan, ya ini barangkali untuk tambah beli telur misalkan. Nah, mereka selanjutnya itu misalkan jualan mie atau jualan bakso gitu. Itu juga pun pernah kita lakukan hal itu. Nah, kalau untuk masyarakat ataupun juga pengguna jalan yang kemudian nanti misalnya bertemu dengan itu ada imbauan juga nggak Pak? Sebenarnya di papan itu sudah tertulis gitu kan ya, bagi para pengguna jalan mohon untuk tidak memberi kepada pengemis, anjal, gepeng yang berada di lampu merah itu. Sebenarnya sudah ada himbauan. Mungkin kedepannya kita juga nanti memberikan himbauan yang sifatnya audio gitu ya. Nanti kita dengan kendaraan ya, mungkin berhenti di perempatan, kita sampaikan pengumuman itu supaya masyarakat pun juga memahami bersedekah itu memang baik, tetapi ketika bersedekah di tempat yang dilarang, di tempatnya ini yang dilarang, bukan bersedekahnya sebenarnya, di tempat yang dilarang, tidak diperbolehkan, ya mohon harapannya untuk bisa dipatuhi bersama. Baik. Artinya bahwa fasilitas umum, kemudian tepian jalan raya itu adalah lokasi-lokasi yang rawan begitu ya, kalau misalnya digunakan nanti ketika ada baik dua sisi ya, kalaupun lengah misalnya salah satu orang ya, baik pemberinya ataupun yang meminta-minta lengah, nanti ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kadang-kadang kita masih nyari apa itu, kepiar gitu, apa sih bahasa Indonesia-nya ya? Receh gitu. Receh, uang receh, tapi ternyata sudah lampu hijau, otomatis ini juga akan mengganggu pengguna jalan lainnya, begitu ya Pak ya? Betul. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak untuk waktunya, kesempatan hari ini. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih juga Mbak Ani.